Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Isnaini Rahma, Antonius Aldo, dan saya Fadia Putri Kalisa ingin mempresentasikan bab tentang laporan laba rugi dan laporan terkait. Setelah kami mempelajari bab ini, kami akan dapat mengidentifikasi kegunaan dan keterbatasan laporan laba rugi. Lalu yang kedua, dapat menjelaskan isi dan format laporan laba rugi. Yang ketiga, dapat mendiskusikan bagaimana melaporkan berbagai pos pendapatan. Lalu ada menjelaskan pelaporan perubahan dan kesalahan akuntansi. Dan yang terakhir dapat menjelaskan laporan ekuitas terkait. Bab ini juga mencakup banyak diskusi konseptual yang merupakan bagian integral dari topik yang disajikan di sini. Next. Perusahaan berusaha memberikan informasi laporan laba rugi yang mereka yakini berguna untuk pengambilan keputusan. Investor membutuhkan informasi yang lengkap dan dapat dibandingkan mengenai pendapatan dan komponennya untuk menilai profitabilitas perusahaan dengan benar. Dalam bab ini, kami memeriksa berbagai jenis pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang mempengaruhi laporan laba rugi dan informasi terkait. Next. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Komunitas bisnis dan investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Selain itu juga dapat memprediksi arus kas di masa depan. Di sini juga ada laporan laba rugi. Yang pertama ada mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Meneliti pendapatan dan beban menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dan memungkinkan perbandingan dengan kinerja pesaing. Misalnya, analisis menggunakan data pendapatan yang disediakan oleh Hyundai untuk membandingkan kinerjanya dengan Toyota. Lalu yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Contohnya, General Electric di USA pada suatu waktu melaporkan peningkatan pendapatan yang konsisten. Nah, jelas di sini kesuksesan masa lalu tidak selalu menjelaskan adanya kesuksesan di masa depan. Namun, dengan analisis kita dapat memprediksi pendapatan, penghasilan, dan arus kas di masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, ada membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas di masa depan. Informasi dalam laporan laba rugi, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian membantu untuk menilai risiko tidak tercapainya tingkat arus kas tertentu di masa depan. Next. Batasan laporan laba rugi. Karena laba bersih merupakan perkiraan dan mencerminkan sejumlah asumsi, pengguna laporan laba rugi perlu menyadari batasan tertentu yang terkait dengan informasinya. Beberapa batasan tersebut antara lain: 1. Perusahaan menghilangkan item dari laporan laba rugi yang tidak dapat diukur dengan handal. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin tidak mencatat laba dan rugi yang belum direalisasikan pada sekuritas investasi tertentu ketika ada ketidakpastian bahwa ia akan direalisasi pada sekuritas investasi tertentu, bahwa ia akan menyadari perubahan nilai. Selain itu, semakin banyak perusahaan seperti L'Oreal dan Daimler mengalami peningkatan nilai karena pengenalan merek, klien pelanggan, dan kualitas produk. Kerangka umum untuk mengidentifikasikan dan melapor jenis nilai ini masih kurang. Yang kedua, ada angka pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Angka pendapatan satu perusahaan dapat mendepresiasi aset pabriknya dengan basis yang dipercepat.
sementara perusahaan lain memilih depresiasi garis lurus. Dengan asumsi faktor lain yang sama, perusahaan pertama akan melaporkan pendapat yang lebih rendah. Akibatnya kami seperti membandingkan antara apel dan jeruk. Dan yang ketiga ada pengukuran pendapatan melibatkan penilaian. Misalnya satu perusahaan dengan itikat baik dapat memperkirakan masa manfaat asetnya menjadi 20 tahun. Sementara perusahaan lain menggunakan estimasi 15 tahun untuk jenis aset yang sama. Demikian pula beberapa perusahaan mungkin membuat perkiraan optimis tentang biaya garansi di masa depan dan beban piutang tak tertagih yang menghasilkan beban yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih tinggi. Singkatnya, beberapa keterbatasan laporan laba rugi mengurangi kegunaan informasinya untuk memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Next. Next-nya itu, diskusi kami sejauh ini telah menyoroti pentingnya informasi dalam laporan laba rugi untuk keputusan investasi dan kredit, termasuk evaluasi perusahaan dan manajernya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kualitas penghasilan. Perusahaan memiliki intensif untuk mengelola pendapatan untuk memenuhi ekspektasi pasar sehingga harga pasar saham meningkat dan nilai kenaikan kompensasi manajemen Apa itu manajemen laba? Hal ini sering didefinisikan sebagai waktu yang direncanakan dari pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian untuk menghaluskan gundukan pendapatan. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan pendapatan pada tahun berjalan dengan mengorbankan pendapatan di tahun-tahun mendatang. Misalnya mereka mengakui penjualan sebelum waktunya untuk meningkatkan pendapatan. Kualitas laba akan berkurang jika hasil manajemen laba pada informasi yang kurang berguna untuk memprediksi laba masa depan dan arus kas. Next. Unsur laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan. Definisi pendapatan mencakup pendapatan dan keuntungan. Pendapatan timbul dari aktivitas biasa perusahaan dan dalam bentuk seperti penjualan, biaya, bunga, dividen, dan sewa. Keuntungan merupakan pos-pos lain yang memenuhi definisi pendapatan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan termasuk misalnya keuntungan dari penjualan aset jangka panjang atau keuntungan yang belum direalisasi dari perdagangan sekuritas. Next. Next-nya ada laba. Laba meliputi pendapatan dari keuntungan, pendapatan aktivitas normal perusahaan, keuntungan mungkin atau tidak timbul dari aktivitas. Di sini ada akun pendapatan, yaitu ada penjualan, pendapatan biaya, pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan sewa pendapatan. Di akun keuntungan atas penjualan aset jangka panjang, dan keuntungan belum direalisasikan atas efek yang tersedia untuk dijual. Next. Di sini ada beban. Definisi beban mencakup beban dan kerugian. Beban umumnya timbul di aktivitas biasa perusahaan dan dalam berbagai bentuk seperti harga pokok penjualan, depresiasi, sewa, gaji dan upah, dan pajak. Kerugian merupakan pos-pos lain yang memenuhi definisi beban dan mungkin timbul atau tidak dalam kegiatan perusahaan yang biasa. Kerugian termasuk kerugian atas biaya restrukturisasi, kerugian terkait dengan penjualan aset jangka panjang, atau kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas perdagangan. Di sini ada contoh akun beban, yaitu beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban bunga, beban sewa, dan beban gaji. Next.
Di sini ada dibagi dua juga, ada akun beban, yaitu beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban bunga, beban sewa, dan beban gaji. Lalu di akun kerugian itu ada kerugian biaya restrukturisasi, kerugian dengan penjualan aset jangka panjang, kerugian yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual. Next-nya ini bisa dilanjutkan. Oke, jadi saya akan melanjutkan saat berikutnya, yaitu masih dari yang sama, yaitu format laporan laba rugi, yaitu komponen perantara. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak? Oke. Komponen perantara dari laporan laba rugi. Nah, perusahaan umumnya menyajikan beberapa atau semua bagian dan total berikut dalam laporan laba rugi. Yang pertama, bagian penjualan atau pendapatan. Biasanya di sini menyajikan penjualan, diskon, potongan harga, retur, dan informasi terkait lainnya yang termasuk dalam penjualan bersih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai jumlah bersih dari pendapatan penjualan. Yang kedua ada bagian harga pokok penjualan atau seperti kita sebut biasanya HPP. Yang kedua ini menunjukkan HPP untuk menghasilkan penjualan. Nah, di dalam situ ada laba kotor atau gross profit. Nah, apa itu laba kotor? Biasanya pendapatan dikurangi dengan HPP. Yang ketiga, kita bisa lihat biaya-biaya untuk penjualan. Biasanya perusahaan melaporkan yang dihasilkan dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan. Yang keempat, biaya administrasi atau umum. Biasanya melaporkan biaya administrasi umum pada hal yang pada umumnya. Yang kelima, pendapatan dan beban lainnya. Mencakup sebagian besar transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan pengeluaran yang disediakan di atas. Pos-pos seperti keuntungan dan kerugian penjualan aset berumur panjang, penurunan nilai aset, dan biaya restrukturisasi dilaporkan dalam bagian ini. Selain itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga sering dilaporkan. Dan di dalam hal ini, terdapat pendapatan dari operasi, yaitu hasil perusahaan dari operasi normal. Selanjutnya adalah biaya pembiayaan. Item terpisah yang mengidentifikasi biaya pembiayaan perusahaan. Selanjutnya disebut sebagai beban bunga. Nah, di dalam sini terdapat penghasilan sebelum pajak penghasilan. Nah, total pendapatan sebelum pajak penghasilan. Selanjutnya, pajak penghasilan. Bagian singkat pelaporan pajak yang dikenakan atas penghasilan sebelum pajak penghasilan. Nah, pendapatan dari operasi berkelanjutan. Hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian apapun dari operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian pada operasi yang dihentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan sebagai laba bersih. Selanjutnya adalah operasi yang dihentikan. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari disposisi komponen perusahaan, yaitu batas pemasukan, hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali, yaitu menyajikan alokasi laba bersih kepada pemegang saham pengendali dan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya adalah laba per saham. Laba per saham itu biasanya menyajikan jumlah per saham yang dilaporkan. Next. Nah, selanjutnya melaporkan berbagai atap pendapatan. Nah, sebelum masuk ke hal ini, saya ingin memberitahu atau memberi contoh bahwasanya di income statement atau laporan laba rugi, formatnya adalah yang pertama sales, terdiri dari berbagai item dari penjualan bersih, kemudian ada COGS, ada gross profit, ada expense, dan kemudian nantinya terdapat other income dan expense yang terdiri dari dividend revenue biasanya, kemudian ada rent revenue, gain on sale of plant asset. Selanjutnya ada income for operation, kemudian ada income before income tax, yang kemudian terdapat income tax. Selanjutnya ada net income for the year, kemudian ada earning per share. Nah, selanjutnya saya akan membahas melaporkan berbagai atap pendapatan atau laba kotor. Seperti yang kita lihat bahwa laba kotor ini biasanya dihitung dengan mengurangi HPP dari penjualan bersih. Kemudian pengungkapan pendapatan penjualan bersih bermanfaat.
Nah, ada lagi pendapatan yang tidak biasa atau insidental diungkapkan dalam pendapatan dan beban lain-lain. Dan yang terakhir, analisis dapat lebih mudah memahami dan menilai tren pendapatan dari operasi berkelanjutan. Next. Selanjutnya, pendapatan dari operasi. Saya merangkum terdapat 3 poin penting. Yang pertama, ditentukan dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi, serta pendapatan dan beban lain dari laba kotor. Selanjutnya, menyoroti item yang mempengaruhi aktivitas bisnis reguler. Dan yang terakhir, digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Next. Bisa di next. Nah, ini pendapatan dari operasi. Nah, ini ada 2 metode dari klasifikasi biaya. Yang pertama, metode sifat biaya. Yang kedua, metode fungsi biaya. Saya memberi ilustrasi yaitu sebagai berikut. Kita anggap saja bahwa kantor akuntan Telaris Group melakukan audit, pajak, dan jasa konsultasi. Ini memiliki pendapatan dan biaya sebagai berikut. Kita bisa melihat di gambar tersebut, terdapat service revenue atau pendapatan jasa sebesar 400.000. Kemudian di bawahnya ada cost of service yang terdiri dari staff salaries dan supplies expense. Yang kemudian dilanjut ke selling expense, yaitu terdapat advertising cost dan entertainment expense. Dan kemudian selanjutnya ada administrative expense, yaitu utilities expense dan depreciation on building. Nah, perusahaan diharuskan untuk menyajikan analisis biaya yang diklasifikasikan, baik menurut sifatnya, seperti biaya bahan yang digunakan, tenaga kerja langsung yang dikeluarkan, biaya pengiriman, biaya iklan, imbalan kerja, biaya penyusutan, dan biaya amortisasi, atau fungsinya, seperti biaya barang yang dijual, beban penjualan, dan beban administrasi, seperti yang kita lihat pada tabel berikut ini. Next. Selanjutnya di sini ada tabel dari pendekatan sifat biaya dan metode pendekatan fungsi biaya. Seperti yang kita lihat, ini adalah perbedaan dari pendekatan sifat biaya dan pendekatan fungsi biaya. Kita bisa melihat bahwasanya kalau misalnya di pendekatan sifat biaya, ini dia dirinci satu persatu apa yang masuk di dalam service revenue, apa yang masuk di dalam cost of service, apa yang masuk di selling expense, apa yang masuk di administrative expense. Nah, kalau misalnya di pendekatan fungsi biaya, ini tidak dirinci, melainkan digabung menjadi satu. Next. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Seperti kita lihat di sini terdapat tabel yaitu keuntungan dan kerugian. Apa yang harus dimasukkan dalam laba bersih kontroversial? Misalnya, haruskah perusahaan melaporkan keuntungan dan kerugian dan koreksi pendapatan dan beban tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari laba yang ditahan? Atau haruskah perusahaan menyajikannya terlebih dahulu dalam laporan laba rugi dan kemudian membawanya ke laba ditahan? Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan melaporkan item-item ini yang seperti gambar tersebut sebagai bagian dari operasi dan mengungkapkannya dengan sangat rinci jika jumlahnya material. Beberapa, misalnya hanya menunjukkan setiap item sebagai item terpisah pada laporan laba rugi sebelum pendapatan dari operasi. Perusahaan lain menggunakan keterangan pendapatan dan pengeluaran lain dan kemudian merincinya di bagian ini atau dalam catatan atas laporan keuangan atau biasa kita sebut dengan CALK. Untuk tujuan pekerjaan rumah, merinci keuntungan, kerugian, pendapatan, dan pengeluaran yang tidak dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan dan pengeluaran bagian dari laporan laba rugi di bagian penghasilan dan pengeluaran lainnya. Next. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa di sini penghasilan sebelum pajak penghasilan. Di sini ada format yaitu penghasilan sebelum pajak penghasilan, yang dimana saya mengilustrasikan seperti bohong menghitung pendapatan sebelum pajak penghasilan dengan mengurangi beban bunga. Biasanya sering disebut sebagai biaya pembiayaan dari pendapatan dari operasi. Di bawah IFRS ini,
perusahaan harus melaporkan biaya pendanaan mereka pada laporan laba rugi. Alasan persyaratan ini adalah untuk membedakan antara kegiatan usaha perusahaan tentang bagaimana menggunakan modal untuk menciptakan nilai dan kegiatan pembiayaan, yaitu bagaimana memperoleh modal. Dalam kebanyakan kasus, biaya pembiayaan melibatkan beban bunga. Dalam situasi lain, perusahaan mengimbangi item seperti beban bunga terhadap pendapatan bunga. Nah, ilustrasi 4.8 yang terdapat pada slide ini menunjukkan bagaimana Network Rail atau GBR menyajikan biaya pembiayaan yang hanya melibatkan beban bunga. Seperti yang ditunjukkan, beberapa perusahaan mengimbangi pendapatan bunga dan beban bunga, dan mengidentifikasinya sebagai biaya keuangan atau beban bunga dan pendapatan bunga bersih. Untuk keperluan pekerjaan rumah, pertimbangkan hanya beban bunga sebagai biaya pembiayaan. Pendapatan bunga atau penghasilan harus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan dan beban lain-lain. Next. Selanjutnya net income. Saya merangkum dari net income ini terdapat 2 poin penting. Yang pertama, mewakili pendapatan setelah semua pendapatan dan beban untuk periode tersebut dipertimbangkan. Yang kedua, dipandang oleh banyak orang sebagai ukuran terpenting keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Jadi net income ini sangat penting bagi seorang perusahaan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Next. Selanjutnya adalah penghasilan per saham, yang dimana memiliki rumus, yaitu laba bersih dikurang dividen pilihan dibagi rata-rata saham yang biasa beredar. Nah, di sini indikator bisnis penting mengukur dolar yang diperoleh dari setiap saham biasa. Yang ketiga harus diungkapkan pada laporan laba rugi. Next. Nah, sekarang ilustrasi soalnya. Pada tahun 2010, perusahaan Holis melaporkan laba bersih sebesar 1 juta. Itu mengumumkan dan membayar dividen saham preferen sebesar 250.000. Selama 2010, Holis memiliki rata-rata tertimbang sebesar 190.000 saham biasa yang beredar. Hitunglah laba per saham Holis 2010. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa rumus dari penghasilan per saham adalah laba bersih dikurang dividen pilihan dibagi rata-rata saham yang biasa beredar. Seperti kita lihat di contoh tersebut, kita bisa melihat bahwasanya laba bersih sudah diketahui, yaitu sebesar 1 juta. Kita masukkan terlebih dahulu 1 juta, dikurangi dividen pilihan. Nah, di sini juga diketahui bahwa dividen pilihan, di sini tertulis bahwa, dan membayar dividen saham preferen sebesar 250.000. Sehingga 1 juta dikurang 250.000, dibagi rata-rata saham yang biasa beredar, ini sudah tertulis bahwasanya Holis memiliki rata-rata tertimbang 190.000 saham biasa yang beredar. Nah, di sini langsung saja dibagi 190.000, yang hasilnya 3,95 per share. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan istilah ini. Baik, terima kasih Antonius dan juga Fadiah yang sebelumnya sudah menjelaskan. Di sini lanjut bersama dengan saya Isnaini Rahma. Nah, di sini kita akan membahas perihal discontinue operation atau operasi yang dihentikan. Nah, di sini operasi yang dihentikan ini keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari disposisi komponen perusahaan, komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan mewakili lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi atau merupakan bagian dari rencana tunggal yang terkoordinasi untuk melepaskan lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Atau apakah anak perusahaan yang diakuisisi secara eksklusif dengan maksud untuk dijual kembali. Next. Lalu masih di discontinue operation. Nah, di sini perusahaan melaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Sebelumnya. Nah, di sini dalam hal perusahaan melaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Dalam kategori laporan laba rugi terpisah nih,
keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Terus ada hasil operasi dari suatu komponen yang telah atau akan dilepaskan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Lalu adanya dampak dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori terpisah setelah operasi yang dilanjutkan. Boleh next? Lalu dalam chapter yang discontinued operation ini ada ilustrasi, yaitu seperti tertera pada layar bahwa Multiplex Products, sebuah perusahaan yang sangat terdiversifikasi, memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Selama tahun berjalan, divisi elektronik kehilangan $300.000. Ini setelah dikurangi pajak. Multiplex menjual divisi tersebut pada akhir tahun dengan kerugian $500.000. $500.000 ini pun setelah dikurangi pajak. Nah, lalu bisa kita lihat jurnalnya pendapatan dari operasi berkelanjutan itu sebesar $20 juta. Nah, operasi yang dihentikannya ini meliputi rugi dari operasi setelah dikurangi pajak sebesar $300.000, lalu rugi pelepasan setelah dikurangi pajak sebesar $500.000, dengan total kerugian dari operasi yang dihentikan itu sebesar $800.000. Nah, dengan batas pemasukan jumlah akhir sebesar $19.200.000. Boleh next? Nah, di sini ada ilustrasi 4.11 dari operasi yang dihentikan atau discontinued operation, di mana sebuah perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan jumlah per saham untuk item baris, baik di laporan laba rugi atau dalam catatan di laporan keuangan. Di ilustrasi 4.11 ini, nah, perhatikan urutan Poquito menampilkan data dengan informasi per share di bagian bawah. Asumsikan bahwa perusahaan memiliki 100.000 lembar saham beredar sepanjang tahun. Laporan laba rugi Poquito, seperti yang ditunjukkan ilustrasi 4.11, sangat padat. Poquito perlu menjelaskan hal-hal seperti penghasilan dan pengeluaran lain, dan operasi yang dihentikan secara lengkap dan tepat dalam laporan atau catatan terkait. Boleh next? Nah, bisa dilihat ya, ini laporan dari perusahaan Poquito, yang dimana hasil akhir tuh yang 276.000 dari income from continuing operation bagi dengan rata-rata saham biasa yang beredar. Nah, di sini ada 100.000 lembar. Lalu dengan hasil akhir sebesar $2,40 earning per share. Oke, boleh next. Next. Nah, di sini ada reporting various income items atau alokasi pajak antar periode. Proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan. Pada laporan laba rugi, pajak penghasilan dialokasikan untuk 1. Penghasilan dari melanjutkan operasi, dan yang kedua, operasi yang dihentikan. Boleh next? Nah, di sini ada ilustrasi dari alokasi pajak antar periode. Nah, ini bagian ilustrasinya untuk operasi yang dihentikan atau untung. Di sini, Schindler AG memiliki penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar €250.000. Perusahaan ini memiliki laba €100.000 dari operasi yang dihentikan dengan asumsi tarif pajak penghasilan sebesar 30%.
Schindler menyajikan informasi berikut pada laporan laba rugi. Ada income before income tax sebesar 250.000, ada income tax sebesar 75.000, dan tertera ya di layar pada ilustrasi 4.12 dengan hasil akhir sebesar 245.000. Boleh next? Nah, ini untuk ilustrasi alokasi pajak antar periode untuk bagian operasi yang dihentikan namun rugi. Schindler AG memiliki penghasilan belum pajak penghasilan sebesar 250.000 euro. Perusahaan ini memiliki kerugian 100.000 euro dari operasi yang dihentikan dengan asumsi tarif pajak penghasilan sebesar 30%. Schindler menyajikan informasi berikut pada laporan laba rugi. Nah, seperti tertera pada layar pada ilustrasi 4.13, awalnya sama, ada income before income tax sebesar 250.000 dengan income tax 75.000, namun berbeda di hasil akhirnya, yaitu jadi sebesar 105.000 euro, karena di sini kita menghitung kerugian. Oke. Boleh next? Nah, alokasi pajak antar periode ini untuk operasi yang dihentikan padahal rugi, di sini perusahaan juga dapat melaporkan dampak pajak dari item yang dihentikan dengan cara membuat catatan. Nah, catatan itu seperti yang ada pada ilustrasi 4.14. Pada tahun perusahaan suffered loss itu tidak melanjutkan operasinya sebesar 70.000 dan net of applicable income tax reduction sebesar 30.000-nya itu. Nah, di note maksud dari cara membuat catatan itu kayak di ilustrasi 4.14 ini ada note satunya ini, teman-teman. Oke, boleh dilanjut. Next. Next. Oke, baik. Terima kasih. Dan di sini kita lanjut ke alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Ketika sebuah perusahaan mempersiapkan laporan laba rugi konsolidasi, IFRS mensyaratkan bahwa laba bersih dialokasikan untuk kepentingan mengendali dan kepentingan non-pengendali. Alokasi ini dilaporkan di bagian bawah laporan laba rugi setelah laba bersih. Nah, untuk yang dimasukkan itu ada net income. Di sini contohnya sebesar 164.489 dolar. Dengan atributnya itu ada shareholder of Bok Hong, nama perusahaannya sebesar 120.000 dolar dengan non-controlling interest sebesar 44.489. Nah, ini jumlah yang diberikan sekian. Baik, boleh lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Fadia Putri. Terima kasih, Liza. Sebelumnya juga tadi kita belum mencantumkan NIM kita. Kalau dari saya yaitu 2021-121-10-13. Untuk ISNA ini yaitu 2021-121-10-04. Dan untuk Antonius Aldo 2021-121-10-12. Oke, lanjut ke materinya. Ini adalah contoh soal dari berbagai item pendapatan. Yang pertama itu ada other income expense. Other income and expense di revenue ada 800.000 euro.
lalu di income from operation ada 220.000 euro, lalu dikurangin lagi oleh selling and administrative expenses sebanyak 500.000. Jadi hasil income dan income and expense-nya itu yaitu 80.000 euro. Next. Di sini ada financing cost. Pada income from operation ada 220.000, lalu dikurangi dengan selling and administration expenses sebanyak 200.000, maka hasil financing cost-nya adalah 20.000. Next. Next, di sini ada income tax. Income from continuing operation-nya sebanyak 100.000, lalu dikurangi dengan selling and administration expenses-nya sebanyak 200.000, maka hasil income tax-nya adalah 100.000 euro. Next. Lalu selanjutnya ada discontinue operation. Income from continuing operation-nya 100.000, lalu dilanjut dengan net income-nya sebanyak 90.000, maka hasilnya adalah 10.000. Next-nya ada other comprehensive income. Di komprehensif itu kan ada 120.000, lalu dikurang dengan net income sebanyak 90.000, maka hasilnya 30.000. Next. Nah, di sini ada ringkasan dari laporan laba rugi, yaitu ada sales of service revenue, ada cost of goods sold, selling and administration expenses, other income expenses, dan financing cost, income tax. Lalu next ada earning per share, discontinue operation, ada non-controlling interest, dan next. Ada perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi adalah penggunaan suatu prinsip akuntansi yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang digunakan dalam periode sebelumnya. Pengujian yang sama harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa perusahaan prinsip memang telah terjadi. Jika prinsip akuntansi yang sebelumnya diikuti tidak dapat diterima, atau jika prinsip itu diterapkan secara tidak benar, maka perubahan ke prinsip akuntansi yang berlaku umum dianggap sebagai koreksi kesalahan. Contohnya itu mengubah FIFO dari average cost. Lalu, next. Oke, next-nya ini ada contoh soal. Pada bulan Maret 2019, Goldberg Inc. memutuskan untuk mengubah dari FIFO menjadi weighted average inventory pricing. Penghasilan GoBet sebelum pajak method pada tahun 2019 menggunakan weighted average adalah $30.000. Nah, di ilustrasi 4.17 ini, pertama kita cari dulu pada tahun 2017. Bisa dilihat menggunakan FIFO itu inventory-nya itu sebesar 40.000. Tapi dengan weighted average method sebesar 35.000. Dan pada 2018 di FIFO itu juga 30.000, di FIFO sebesar $30.000 dan di weighted average methodnya yaitu sebanyak $27.000.
Jadi pada ilustrasi 4.18 ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan inventory di tahun 2019. Pada tahun 2017 sebesar 35.000 dengan pajak sebesar 10.500 yang merupakan 30% dari 35.000. Dan di 2018 27.000 dengan pajak 8.100, dan di 2019 30.000 dengan pajak 9.000. Next-nya. Sebentar. Next-nya perubahan estimasi akuntansi. 1. Diperhitungkan dalam periode perubahan atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Lalu tidak ditangani secara retrospektif dan tidak dianggap kesalahan. Contohnya itu ada useful life and residual value asset yang dapat disusutkan dan piutang yang tak tertagih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Antonius. Next. Nah, selanjutnya adalah contoh soal dari penjelasan yang tadi Fadia sudah jelaskan. Saya memberikan ilustrasi yaitu Arcadia HS membeli peralatan seharga $510.000 yang diperkirakan memiliki useful life 10 tahun dengan nilai sisa 10.000. Pada akhir waktu tersebut, penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus. Nah, pada tahun 2019, yaitu tahun ke-8, ditentukan bahwa perkiraan useful life seharusnya 15 tahun dengan nilai sisa 5.000 pada akhir waktu itu. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah penyusutan tahun-tahun sebelumnya perlu disajikan kembali ataukah tidak? Yang kedua, hitung beban penyusutan untuk 2019. Nah, next. Nah, di sini saya akan memberikan balance sheet dari fixed asset untuk mencari berapa sih annual depreciation-nya dan kemudian net book value-nya. Di sini kita bisa mengetahui bahwa yang pertama kita harus menghitung equipment cost. Seperti yang kita lihat di soal tadi, Arcadia HS ini membeli peralatan seharga 510.000 yang diperkirakan memiliki useful life selama 10 tahun. Nah, di sini kita langsung taruh yaitu 510.000. Nah, di bawahnya ini ada residual value. Didapat dari mana? Di soal tadi disebutkan bahwa memiliki useful life 10 tahun dengan nilai sisa yaitu 10.000 pada akhir waktu tersebut. Nah, di sini kita langsung kurangkan saja antara equipment cost dengan residual value yang akan menjadi depreciable base sebesar 500.000. Nah, untuk selanjutnya, useful life original. Nah, berapa sih useful life dari soal tadi? Disebutkan bahwa yang diperkirakan memiliki useful life selama 10 tahun. Nah, dari soal tersebut, kita bisa lihat bahwa annual depreciation-nya yaitu 50.000 didapat dari 500.000 dibagi 10 tahun, yaitu 50.000. Dan kemudian dikali 7 tahun yang akan menjadi 350.000. Kenapa dikali 7 tahun? Karena di sini tertulis di soal bahwa penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus, yang kemudian akan dikali 7 tahun dari 50.000 tersebut menjadi 350.000. Di sini kita bisa melihat bahwa balance sheet-nya di Desember 31, 2018 terdapat fixed asset yang terdiri dari equipment-nya, dan tadi equipment-nya dibeli oleh Arcadia HS sebesar 510.000, dan kemudian ada akumulasi depreciation-nya sebesar 350.000. Dari mana 350.000 ini? Didapat dari hasil annual depreciation itu 50.000 dikali dengan perkiraan penyusutannya yang dicatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus, sehingga menghasilkan 350.000.
Yang kemudian hasil tersebut akan mengurangi equipment, yaitu 510 dikurang 350. Kemudian akan menjadi net book value, yaitu 160.000. Jadi next. Next-nya adalah depreciation expense calculation, perhitungan depreciation expense untuk 2019. Nah, di sini kita bisa menghitung mulai dari net book value yang seperti kita ketahui tadi bahwa net book value-nya adalah 160.000 yang kemudian dari balance sheet tadi kita pindahkan untuk dijadikan hitungan. Kemudian residual value-nya yang secara baru adalah 5.000. Nah, dari hal tersebut dikurangi akan menjadi depreciable base sebesar 155.000. Kemudian ada useful life remaining sebesar 8 tahun. Nah, kenapa di sini 8 tahun? Karena tadi pada di soal disebutkan bahwa pada tahun 2019, yaitu tahun ke-8, ditentukan bahwa perkiraan useful life seharusnya 15 tahun dengan nilai sisa 5.000 pada akhir waktu itu. Nah, dari 5.000 ini mengisi kekosongan yaitu di residual value yang baru sebesar 5.000. Jadi dari situ dapatnya 5.000. Kemudian dari 155.000 itu dibagi 8 tahun yang akan menjadi annual depreciation, yaitu sebesar 19.375, yang kemudian di jurnal akan menjadi depreciation expense di debit dan akumulasi depreciation di kredit sebesar 19.375. Next. Selanjutnya ada perhitungan beban penyusutan untuk tahun 2019. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini sama saja seperti yang tadi, tetapi masa manfaat tersisa 8 tahun. Ya, ini sama saja seperti yang tadi, jadi bisa di-skip. The next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesalahan pada akuntansi. Nah, biasanya apa saja kesalahan pada akuntansi secara umum? Seperti yang kita ketahui bahwa koreksi kesalahan. Nah, koreksi kesalahan ini biasanya hasil dari yang pertama, kesalahan matematika. Biasanya kesalahan matematika itu kesalahan perhitungan dari ketika mencatat. Itu biasanya dari perorangan. Nah, yang kedua, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi. Biasanya, sebuah akuntan memiliki prinsip akuntansi di dalam sebuah perusahaan. Dan biasanya setiap perusahaan memiliki prinsip akuntansi yang berbeda-beda atau bahkan sama. Nah, biasanya koreksi kesalahan ini hasil dari kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi. Biasanya ada kesalahpahaman. Yang ketiga, pengawasan atau penyalahgunaan fakta, yaitu koreksi diperlukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan penyesuaian saldo awal laba ditahan. Next. Masih dari koreksi kesalahan, saya akan mengilustrasikan yaitu di tahun 2019, sang LTD menentukan bahwa jurnal salah, di mana melebih-lebihkan utang dan pendapatan penjualannya dengan 100.000 di dalam 2018. Nah, di dalam jurnal 2019, sang membuat entry berikut atau jurnal berikut untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Abaikan pajak penghasilan. Nah, jurnalnya adalah debit laba ditahan dan kredit piutang usaha. Kenapa begini? Karena di sini kita mengetahui bahwa di mana pesang tersebut melebih-lebihkan piutang dan pendapatan penjualannya di tahun 2018. Nah, yang tadinya piutang berada di sebelah debit, otomatis ketika dikoreksi, dia akan mengurangi, kemudian akan berpindah di sebelah kredit. Next. Selanjutnya adalah ringkasan dari koreksi kesalahan. Di sini ada 4 poin penting dari perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang pertama, jenis situasi, kriteria, contoh, dan penempatan pada laporan laba ruginya bagaimana. Nah, di sini jenis situasinya adalah perubahan dalam penerapan prinsip akuntansi. Kriterianya yaitu perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke yang lain. Nah, selanjutnya contohnya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah perubahan dasar penetapan harga persediaan dari FIFO menjadi biaya rata-rata atau average. Nah, untuk penempatan pada laporan laba ruginya bagaimana?
yaitu menyusun kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya dengan dasar yang sama dengan prinsip yang baru diadopsi. Next. Next-nya adalah ringkasan dari koreksi kesalahan lagi. Di sini jenis situasinya itu perubahan dalam estimasi akuntansi. Yang tadi adalah perubahan dalam prinsip akuntansi, dan sekarang adalah estimasi akuntansi. Nah, untuk kriterianya, yaitu koreksi dan penyesuaian yang normal dan berulang. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah perubahan realisasi piutang dan persediaan. Nah, perubahan estimasi umur peralatan, aset tidak berwujud, perubahan estimasi kewajiban untuk biaya garansi, pajak penghasilan, dan pembayaran gaji. Nah, untuk penempatan pada laporan laba rugi yang seperti apa? Biasanya tampilan perubahan hanya di akun yang terpengaruh saja, tidak ditampilkan setelah dikurangi pajak dan mengungkapkan sifat perubahannya. Next. Selanjutnya ada ringkasan dari koreksi kesalahan lagi. Jenis situasinya yaitu koreksi kesalahan, kriterianya adalah kesalahan penyalahgunaan fakta, dan contohnya adalah kesalahan dalam pelaporan pendapatan dan pengeluaran. Nah, penempatan pada laporan laba rugi seperti apa? Biasanya menyatakan kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan. Next. Selanjutnya adalah laporan ekuitas terkait atau laporan laba ditahan. Itu yang pertama ada 2 poin penting, meningkatkan dan mengurangi. Biasanya apa yang meningkatkan dari laporan laba ditahan? Ada 3 poin penting, yaitu batas pemasukan, perubahan prinsip akuntansi, dan penyesuaian periode sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, poin selanjutnya, apa yang mengurangi laporan laba ditahan dalam laporan ekuitas terkait? Terdapat 4 poin penting, yaitu kerugian bersih, dividen, perubahan prinsip akuntansi, dan penyesuaian periode sebelumnya. Next. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Isnaini. Baik, terima kasih untuk teman saya Aldo. Nah, di sini dilanjutkan oleh saya mengenai laporan ekuitas terkait. Di sini ada pembatasan laba ditahan. Laba bersih meningkatkan laba ditahan. Rugi bersih mengurangi laba ditahan. Baik dividen tunai maupun dividen saham menurunkan laba ditahan. Perubahan prinsip akuntansi umumnya dan penyesuaian periode sebelumnya dapat meningkatkan atau menurunkan laba ditahan. Perusahaan membebankan atau mengkredit penyesuaian ini setelah dikurangi pajak ke saldo awal laba ditahan. Nah, di sini yang diungkapkan itu satu dalam catatan atas laporan keuangan dan juga sebagai laba ditahan yang disediakan. Next. Nah, masih dalam laporan ekuitas terkait, yaitu ada pendapatan komprehensif. Nah, perusahaan umumnya memasukkan dalam pendapatan semua pendapatan, beban, dan keuntungan dan kerugian yang diakui selama periode tersebut. Pos-pos ini diklasifikasikan dalam laporan laba rugi sehingga pembaca laporan keuangan dapat lebih memahami pentingnya berbagai komponen laba bersih. Perubahan prinsip akuntansi dan koreksi kesalahan dikeluarkan dari perhitungan laba bersih karena pengaruhnya terkait dengan periode sebelumnya. Pendapatan kompresif ini semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, termasuk semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih, lalu semua keuntungan dan kerugian yang melewati laba bersih tetapi mempengaruhi ekuitas. Boleh next? Nah, di sini dapat dilihat pendapatan komprehensif itu batas pemasukannya di yang tertera di layar itu ada seperti sticky note yang berwarna kuning itu, tabel berwarna kuning itu ada income statement dan beserta akun-akunnya dengan jumlah akhir itu net income-nya sebesar $55.000. Nah, penghasilan komprehensif lainnya ini keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada ekuitas non perdagangan sekuritas.
keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing, dan ditambah lainnya. Nah, ini dilaporkan dalam ekuitas. Boleh next? Nah, masih dalam pendapatan komprehensif, perusahaan harus menampilkan komponen pendapatan komprehensif lain dengan salah satu dari dua cara, yaitu yang pertama pernyataan kontinu tunggal atau pendekatan satu pernyataan, atau yang kedua dua laporan laba rugi bersih dan penghasilan komprehensif lain yang terpisah namun berurutan. Dua pernyataan mendekati. Lalu boleh next? Next. Nah, laporan ekuitas terkait. Nah, di sini next lagi. Nah, di dalam laporan ekuitas terkait ini ada yang namanya laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas sendiri ini, selain laporan laba rugi komprehensif, perusahaan juga diharuskan menyajikan laporan perubahan ekuitas. Nah, ekuitas umumnya terdiri dari modal saham biasa, premi saham biasa, laba ditahan, dan akumulasi saldo dalam pendapatan komprehensif lainnya. Laporan tersebut melaporkan perubahan setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut. Hal berikut diungkapkan dalam hal ini. Nah, seperti dilihat di slide, selain laporan laba rugi komprehensif, yang dibutuhkan adalah bagi modal biasa, bagi premium biasa, pendapatan yang disimpan, dan akumulasi saldo di pendapatan komprehensif lainnya. Next. Laporan perubahan ekuitas ini melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut, termasuk yang berikut ini. 1. Akumulasi komprehensif pendapatan untuk periode tersebut. 2. Adanya kontribusi atau penerbitan saham dan distribusi dividen kepada pemilik. Lalu yang ketiga ada rekonsiliasi jumlah tercatat setiap komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Next. Nah, pada laporan perubahan ekuitas sendiri, contohnya ada yang tertera pada layar dari perusahaan Gilspa, yang dimana awalnya itu ada total dari beginning balance sebesar 410.000, ada net income sebesar 110.000, ada dividends sebesar 10.000, lalu dengan komprehensif lainnya yaitu pendapatan komprehensif lainnya yaitu unrealized holding gain net of tax sebesar 30.000 dengan ending balance totalnya itu 540.000 dengan retain earning-nya, dan ada akun lain dan ada lainnya yaitu dari untuk accumulated order comprehensive income dan juga kolom share capital ordinary. Boleh next. Laporan perubahan ekuitas sendiri terlepas dari format tampilan yang digunakan. Nah, GIL ini melaporkan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya dari 90.000 euro pada bagian ekuitas laporan posisi keuangan sebagai berikut. Dengan equity itu ada share capital ordinary sebesar 300.000 euro, ada retail earning sebesar 150.000 dan accumulated order comprehensive income sebesar 90.000 dengan total equity sebesar 540.000 euro. Boleh next.
Next. Nah, berakhirnya pembahasan mengenai laporan perubahan ekuitas. Di sini kita akan membahas mengenai pembahasan soal untuk kelompok kami, kelompok 2, yaitu ada soal-soal dari exercise 33, exercise 35, problem 33, dan juga problem P35. Oke, boleh dilanjut. Nah, untuk yang E3.3 ini akan dijelaskan oleh Fadia. Oke, terima kasih Snaini. Oke, di exercise 3.3 ini adalah mencoba untuk mengoreksi saldo percobaan. Satu, ada uang tunai yang diterima dari pelanggan di rekening dicatat, baik dicatat debit dan kredit sebagai 1.580, bukan 1.850. Lalu kesalahan kedua, ada pembelian karena komputer seharga 1.900 dicatat sebagai debit untuk biaya kantor dan kredit ke account payable. Lalu kesalahan ketiga, ada layanan dilakukan dengan akun untuk klien di $2.250, di mana piutang di debit 2.250 dan pendapatan layanan dikreditkan 225. Lalu yang keempat, ada pembayaran sebesar $95 untuk biaya telepon dimasukkan sebagai debit ke biaya kantor dan debit ke kas. Lalu kesalahan yang terakhir, ada akun pendapatan layanan berjumlah 5.200, bukan 5.280. Next. Next yang ini, jadi sebelum dimasukkan ke trial balance ya harus diposting dulu di account. Maka jadi kita benerin dulu. Yang pertama itu uang tunai yang harusnya 1.880 malah dicatat 1.800 uang tunai yang seharusnya 1.580 tetapi dicatatnya 1.850. Jadi ada kelebihan 270 dari 1.850 itu dikurang 1.500 dari 1.850 dikurang 1.580. Jadi dikurangi di 270 dan masuk ke TOKan cash pada bagian debit. Lalu kesalahan yang kedua, pembelian karena komputer seharga 1.900 dicatat sebagai debit untuk biaya kantor dan kredit ke account payable. Jadi account payable-nya itu dikurangi jadi sebesar 7.044. Lalu yang ketiga itu ada layanan dilakukan dengan akun untuk klien sebesar 2.250, di mana di piutang di debit 2.250 dari pendapatan layanan dikreditkan sebesar 2.025. Jadi kelebihan di service revenue-nya itu dikurangi di 2.225. Karena kelebihannya 225. Lalu kesalahan keempat, ada pembayaran sebesar 95 untuk biaya telepon yang dimasukkan sebagai debit ke biaya kantor dan debit ke kas. Maka pada bagian itu kredit sebesar 190, jadi ditambahin 190. Lanjut di kesalahan kelima, yaitu akun pendapatan layanan berjumlah 5.200, bukan 5.280. Nah, itu jadi di service revenue-nya dikurangi karena kelebihan $80. Next. Nah, jadi sehingga trial balance-nya menjadi cash-nya menjadi 5.992.
Account receivable-nya menjadi 4.970, supplies-nya menjadi 2.967, equipment-nya jadi 8.000, lalu account payable-nya dikredit menjadi 7.044, share capital ordinary-nya dikredit 8.000, retained earnings-nya dikredit 2.000, service revenue-nya 7.305, dan di office expense-nya 2.420. Maka sekarang di debit dan di kreditnya sudah balance menjadi 24.349. Next. Selanjutnya, soal exercise 3 strip 5 akan dibahas oleh saya. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian. Tapi di sini terlihat bahwa di sini saldo-saldo dari buku besar agen penyewaan Kopin pada tanggal 31 Maret tahun berjalan mencakup akun-akun terpilih berikut sebelum jurnal penyesuaian dibuat. Jadi ini adalah saldo-saldo awal, saldo akhir maksud saya, saldo akhir dari buku besar. Jadi next. Nah, ini adalah soalnya. Yang pertama, kita harus menganalisis dari 5 soal tersebut. Yang pertama ada peralatan terdepresiasi 250 per bulan. Yang kedua, sepertiga dari sewa diterima di muka, diperoleh selama kuartal tersebut. Yang ketiga, bunga sebesar 500 diakui pada wesel bayar. Yang keempat, persediaan di tangan, totalnya adalah 650. Yang kelima, asuransi berakhir dengan tarif 300 per bulan. Nah, kita disuruh apa? Kita disuruh buat ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Maret dengan asumsi bahwa ayat jurnal penyesuaian dibuat setiap 3 bulan. Nah, bisa di next. Untuk jawabannya, soal pertama, kita bisa melihat bahwa soal pertama adalah peralatan terdepresiasi 250 per bulan. Nah, mengapa di sini jawabannya 750? Karena di sini tertulis di soal bahwa dengan asumsi bahwa ayat jurnal penyesuaian dibuat setiap 3 bulan. Jadi 250 dikali 3. Untuk jurnalnya di debit sudah pasti depreciation expense, yaitu beban depresiasi, dan di kredit adalah akumulasi depresiasi, yaitu equipment atau peralatan. Karena di soal adalah peralatan. Beda lagi kalau misalnya di soal misalnya gedung atau kendaraan dan lain-lain, itu akan menjadi berpengaruh. Untuk soal kedua, jawabannya dari sepertiga dari sewa diterima di muka diperoleh selama kuartal tersebut. Nah, untuk jurnalnya adalah unearned rent revenue pada pendapatan rent atau pendapatan sewa. Nah, dari soal tersebut tidak diketahui nominalnya berapa, hanya bentuk soal sepertiga dari sewa diterima di muka diperoleh selama kuartal tersebut. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa jumlahnya 2.100 dari 6.300 dikali 1 bagi 3. 6.300 dari mana? Kita bisa tadi bisa tolong back ke slide selanjutnya. Bukan back. Yang soal E3 strip 5. Lagi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa saldo awal dari unearned rent revenue adalah 6.300 yang kemudian akan menjadi nominal dari soal kedua, yaitu dengan cara 6.300 tersebut dikali 1/3. 1/3-nya dari mana? Dari soalnya bahwa sepertiga dari sewa diterima di muka. Nah, sudah jelas bahwa perhitungannya 6.300 dikali 1/3 yang hasilnya akan menjadi 2.100. Next. Oh, belum. Ke jawabannya coba. Nah, untuk soal selanjutnya adalah bunga sebesar 500 diakui pada wesel bayar. Nah, di sini sudah jelas bahwa di sini adalah soal bunga yang sudah kita bisa tentukan bahwa jurnal di debitnya adalah interest expense dan di kreditnya adalah interest payable. Nah, untuk nominal sama saja yaitu 500, tidak ada perhitungan. Untuk soal keempat, persediaan di tangan totalnya 650. Nah, di sini persediaan jurnal adalah debit supplies expense dan di kredit adalah supplies. Nah, kenapa nominalnya seperti itu? Dari 2.800 dikurang 650, padahal di soal persediaan tadi tidak ada nominal 2.800. Kita bisa lihat bahwa di
saldo akhir buku besar yang tadi dia sudah lihatkan bahwa di supplies, di debit, saldonya adalah 2.800. Jadi 2.800 dikurang 650. Karena, mengapa seperti itu? Karena di soal tertulis persediaan di tangan. Persediaan yang sedang dipegang adalah 650. Sedangkan persediaan awal sebesar 2.800. Jadi gimana caranya? Yang di tangan ini 650, selisihnya itu adalah berapa? Nah, selisihnya itu adalah 2.150. Nah, untuk soal kelima, asuransi berakhir dengan tarif 300 per bulan. Nah, ini 300 dikali 3, tiganya dari mana? Dari soal dengan asumsi bahwa ayat jurnal penyesuaian dibuat setiap 3 bulan. Nah, untuk jurnalnya di debit as insurance expense dan di kredit prepaid insurance. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Isnaini. Baik, untuk soal selanjutnya akan saya lanjutkan. Ini untuk problem 3-3 atau P33. Nah, di sini dalam hal menyesuaikan entry dengan soal tinjauan terhadap buku besar Baylor Company pada tanggal 31 Desember 2022 menghasilkan data berikut yang berkaitan dengan persiapan jurnal penyesuaian tahunan. Di sini saya bagi beberapa slide untuk soalnya sendiri, yaitu yang pertama, datanya itu ada gaji dan hutang upah sebesar $0, ada 8 karyawan, gaji dan upah dibayarkan setiap hari Jumat untuk minggu berjalan. 5 karyawan menerima $700 setiap minggu dan 3 karyawan mendapatkan $600 setiap minggu. 31 Desember adalah hari Selasa. Karyawan tidak bekerja pada akhir pekan. Semua karyawan bekerja pada 2 hari terakhir bulan Desember. Next. Data selanjutnya untuk problem 3-3 ini ada pendapatan sewa diterima di muka sebesar $384.000. Perusahaan mulai menyewakan kembali ruang kantor di gedung barunya pada tanggal 1 November. Nah, setiap penyewa diharuskan membayar uang jaminan sebesar $5.000 yang tidak dapat dikembalikan sampai hunian dihentikan. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan memiliki kontrak sewa berikut yang dibayar penuh untuk seluruh masa sewa. Nah, ada pada 1 November, pada 1 Desember ini, ketentuan dalam bulannya itu sebesar 6 bulan, dengan sewa bulanan sebesar $6.000, dan ada jumlah sewa atau berapa kali dia sewa itu pada bulan November sebanyak 5 kali. Nah, di bulan 1 Desember itu, ketentuan dalam bulannya itu sebesar 6 kali, terus sewa bulanannya sebesar $8.500 dengan 4 kali jumlah sewa. Boleh next? Nah, untuk data berikutnya ada iklan prabayar sebesar $13.200. Saldo ini terdiri dari pembayaran atas 2 kontrak periklanan. Kontrak menyediakan iklan bulanan di 2 majalah perdagangan. Ketentuan kontrak adalah seperti yang ditunjukkan pada slide tersebut. Nomor kontrak itu A650 dengan di tanggal 1 Mei. Di tanggal 1 Mei dengan jumlah $6.000 sebanyak 12. Lalu ada kontrak nomor B974 pada 1 Oktober jumlahnya sebesar $7.200 dengan jumlahnya 24. Nah, iklan pertama berjalan di bulan di mana kontrak ditandatangani. Lalu ada data berikutnya yaitu Wesel bayar $60.000. Saldo ini terdiri dari Wesel untuk 1 tahun dengan tingkat bunga tahunan sebesar 12% tertanggal 1 Juni. Nah, di sini ada instruksi yaitu buatlah ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, ini harus menampilkan semua perhitungan. Boleh di next? Nah, berikut solusi untuk problem 3-3 yang dimana untuk nomor 1 ini pada tanggal 31 Desember
ada salaries and wage expense atau beban gaji dan upah sebesar 2.120 pada salaries and wage payable atau gaji dan upah yang harus dibayar sebesar 2.120. Perhitungannya itu dari 5 dikali $700 dikali 2/5 sama dengan 1.400 ditambah 720 dari perhitungan 3 dikali $600 dikali 2/5. Nah, dengan hasil total accrued salaries atau total gaji yang masih harus dibayar sebanyak 2.120. Lalu, solusi yang nomor 2 itu untuk Desember 31 juga ada unearned rent revenue atau pendapatan sewa diterima di muka sebesar 94.000 dengan rent revenue atau pendapatan sewa pada pendapatan sewa itu 94.000 juga. Perhitungannya itu 5 dikali $6.000 dikali 2 sama dengan 60.000, lalu ada juga ditambah 34.000 dari 4 dikali 8.500 dikali 1 sama dengan 94.000 untuk total rent earn atau total sewa yang diperoleh. Nah, yang nomor 3 ada advertising expense atau biaya iklan pada rent revenue atau pendapatan sewa. Nomor 3 ya Allah maaf. Advertising expense atau biaya iklan pada prepaid advertising atau iklan prabayar sebesar 4.900, dan di mana advertising expense ini tadi di nomor 3 ada nomor kontrak A650 dikurang $500 per bulan untuk 8 bulan sebesar $4.000. Lalu di nomor kontrak B974 dikurangi $300 per bulan untuk 3 bulan. Jadi sebesar 900. Nah, angka-angka tersebut ditambah menjadi total advertising expense atau total biaya iklan sebesar 4.900. Lalu nomor 4 ada interest expense pada interest payable sebesar 4.200 dengan perhitungan 60.000 dikali 12% dikali 7/12. Boleh next? Oke, dilanjut untuk problem 3/5 yang akan dijelaskan oleh Antonius Aldo. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan membahas mengenai problem 3/5. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat tabel untuk trial balance di Desember 31. Bisa di next. Nah, sekarang saya akan membacakan soal-soal tersebut dan menjawabnya. Nah, jadi dari saldo akun yang tercantum di atas, tadi trial balance dan informasi yang diberikan di bawah ini, kita disuruh untuk membuat file jurnal penyesuaian tahunan yang diperlukan pada tanggal 31 Desember. Nah, di sini soal nomor 1, peralatan tersebut memiliki perkiraan umur 16 tahun dan nilai sisa 24.000 pada akhir waktu tersebut dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, untuk jurnal dari nomor 1 ini adalah di debit depreciation expense, di kredit seperti biasa akumulasi depreciation equipment, karena di sini kita bisa melihat bahwa peralatan. Untuk nominalnya berapa? Untuk nominalnya adalah 10.500. Didapat dari mana? Didapat dari 1/16. 16 dari umur 16 tahun, kemudian dikali 168. Kenapa dikali 168? Kita bisa melihat bahwa tadi di trial balance sebelumnya, di equipment, itu trial balance-nya di debit sebesar 192. Dan di soal terdapat nilai sisa 24.000. Sehingga 192 dikurang 24.000 adalah 168. Jadi cara menghitungnya 1/16 dikali 168 yang akan menghasilkan sebesar 10.500. Nah, next adalah wesel bayar.
Wesel bayar adalah wesel 90 hari yang diberikan kepada bank pada tanggal 20 Oktober dan dikenakan bunga 8%. Nah, di sini kita disuruh menggunakan 360 hari untuk menyebutnya, bukan 12 bulan. Nah, untuk jurnalnya di debit adalah interest expense dan di kredit interest payable. Untuk nominalnya didapat dari, kita bisa melihat bahwa di trial balance sebelumnya, nominal notes payable atau wesel bayar adalah 90.000. Nah, dari 90.000 di trial balance tersebut, dikali berapa persen bunganya. Di sini kita bisa melihat bahwa bunganya adalah 8%. Jadi 90.000 dikali 8%, dikali 72 per 360. 72 itu dari mana? 72 itu adalah 72 hari. Mengapa demikian? Karena di sini tertulis bahwa yang diberikan kepada bank pada tanggal 20 Oktober. Nah, 20 Oktober, dari 20 Oktober ke 31 Desember, berapa hari? Nah, itu adalah 72 hari. Nah, kenapa dibagi 360? Karena di sini disebutkan bahwa menggunakan 360 hari sebagai penyebutnya. Beda kalau misalnya untuk penyebut misalnya 12 bulan, nah maka akan dibagi 12. Nah, karena di sini 360, maka akan dibagi 360. Jadi, untuk nominalnya 90.000 dikali 8%, dikali 72 per 360, yang akan menghasilkan 1.440. Nah, untuk soal selanjutnya adalah pada bulan Desember 2000, tiket masuk kupon dijual seharga 30 per buku. Mereka dapat digunakan untuk masuk kapan saja setelah 1 Januari. Hasil dicatat sebagai pendapatan penerimaan. Di sini sudah jelas bahwa hasil dicatat sebagai pendapatan penerimaan. Nah, untuk jurnalnya adalah, di debit adalah admission revenue, di kredit unearned admission revenue. Untuk nominalnya gampang sekali, yaitu di sini kita terlihat bahwa 2.000 buku tiket. Nah, dari 2.000 buku tiket ini dijual seharga 30 per buku. Sudah jelas bahwa itu 30 per buku. Jadi 30 dikali 2.000 yang akan menghasilkan 60.000. Nah, untuk soal selanjutnya, biaya iklan dibayar di muka dan termasuk dalam biaya iklan 1.100. Jurnalnya adalah, karena ini dibayar di muka, maka di debitnya adalah prepaid advertising dan di kreditnya adalah beban prepaid advertising expense. Untuk nominalnya sama, yaitu 1.100. Untuk soal menerima salaries and wage accrued but unpaid, tapi tidak dibayar, sebesar 4.700. Nah, di sini sudah jelas bahwa tidak dibayar, maka di debitnya adalah expense-nya atau bebannya, beban gaji dan salaries and wage, dan di kreditnya adalah utang. Utang apa? Utang salaries and wage sebesar 4.700. Bisa di next. Nah, ini ada jawaban dari yang tadi dan beberapa penjelasannya. Next. Nah, selanjutnya, ini menjawab untuk soal yang B, yaitu berapa jumlah yang harus ditunjukkan untuk masing-masing hal berikut pada laporan laba rugi tahun berjalan. Yang pertama, beban bunga. Di sini kita bisa melihat bahwa beban bunganya adalah 2.840. Dari mana? Dari 1.400 ditambah 1.440. Nah, untuk yang kedua, pendapatan masuk atau admissions revenue. Ini sebesar 320. Dari 380 dikurangi 60.000. Yang ketiga, ada biaya iklan. Biaya iklan atau advertising expense sebesar 12.580, yaitu dari 13.680 dikurang 1.100. Dan yang terakhir, ada beban gaji dan upah, yaitu salaries and wage expense sebesar 62.300 dari 57.600 ditambah 4.700. Dan di sini tertulis bahwa jika diasumsikan 30 hari bulan, maka interest expense atau yang biasa kita sebut dengan beban bunga, kalau misalnya diasumsikan selama 30 hari bulan, itu adalah 1.400. Dari mana? Dari 90.000 dikali 8%, dikali 70, dikali 360. Nah, bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan presentasi dari kelompok 2. Dan juga terima kasih untuk kepada teman-teman kelompok 2 pada presentasi kali ini.